Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa bertemu kembali. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat sebuah tema, yaitu tempat yang dalam. Tempat yang dalam. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita ini tidak berhenti di dalam kerohanian kita saat ini. Tapi Tuhan rindu kita melangkah terus, masuk lebih dalam untuk mengenal Dia, mengenal kehendak dan rencananya, ya, supaya kita ini makin sempurna berkenan kepadanya.
Ya, nah kita akan melihat sebuah perikop di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di situ ada kisah mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, terlebih dahulu saya bacakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Yesus itu meminjam perahu Simon untuk mengajar. Setelah dia selesai mengajar, ya, Yesus berkata kepada Simon supaya Simon ini bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya di sana. Ya, nah, apa responnya Simon? Di ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon berkata bahwa, "Guru, kami ini sudah sepanjang malam loh cari ikan, tapi nggak dapat satu pun nggak dapat." Gitu ya. Jadi ketika Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, Simon Petrus ini ada perasaan menolak sebenarnya, ya, ingin menolak. Mengapa dia menolak? Karena dia merasa hari itu adalah hari yang gagal untuk dia, ya. Mungkin ini juga kita alami. Kita mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan kita, keterpurukan, sehingga kita itu berhenti untuk berjuang. Merasa sudah pasrah gitu ya, pasrah yang negatif ya ini ya, yang merasa ya sudah ini nasibku, ya ini takdirku gitu ya, bilang seperti itu, sehingga tidak mau berjuang, merasa kalah, ya. Atau juga kita dalam situasi kita ini seperti Simon ini, dia merasa tahu kondisi pantai itu, danau itu, ya. Dia merasa tahu karena dia itu adalah nelayan yang berpengalaman, sedangkan Yesus itu hanya seorang tukang kayu. Nah, kita mungkin dalam kehidupan kita juga sering seperti itu. Kita merasa saat ini kita ini dalam kondisi yang baik gitu ya. Kita tahu, sudah merasa tahu tentang Tuhan, apalagi kita mungkin sudah mengiring dia bertahun-tahun lamanya ya. Kita merasa, loh, aku ini sudah tahu Tuhan, aku sudah kenal Tuhan. Ya, tapi ingat, Tuhan ingin kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, tapi kemudian kita lihat ya, di ayat 5b tadi dikatakan, Simon berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, ternyata Simon ini meskipun dia enggan ya, karena dia merasa itu percuma yang diperintahkan oleh Yesus, tapi dia mau belajar untuk taat. Dia berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari mana Simon ini bisa punya hati yang seperti ini, bisa percaya, mau melakukan taat? Karena tadi Yesus sempat pinjam perahunya untuk mengajar. Dan tentu saja ketika mengajar, Simon ada di atas perahu itu juga. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dari situlah iman percayanya tumbuh. Ya, jadi masuk ke tempat yang lebih dalam, kita mulai dengan kita ini memenuhi diri kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya iman yang lebih lagi, punya ketaatan yang lebih lagi kepada firman Tuhan. Ya, nah kalau kita maju di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ dikatakan, "Dan sesudah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Wah ya, jadi mujizat Tuhan itu kalau kita bisa simpulkan ya, mujizat Tuhan itu hanya terjadi di tempat yang dalam. Hanya terjadi di tempat yang dalam. Banyak orang itu ingin mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi tidak mau masuk ke dalam kedalaman iman. Gak mau lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Tidak mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak mau. Tapi maunya berkat. Padahal berkat itu hanya bisa kita nikmati ketika kita ada di tempat yang dalam. Kita memiliki kedalaman iman, disitulah kita menikmati mujizat dan berkat Tuhan. Ya, nah kita terus maju ya. Kemudian di ayat yang ke-8, Simon itu melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Dan kemudian di ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Jadi setelah kita menikmati mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ya, Tuhan juga ingin kita melayani Dia lebih dalam lagi. Melayani lebih dalam lagi. Ya, mari kita, bentuk pelayanan itu sangat luas ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan ya, membuka peluang supaya kita ini bisa melayani Tuhan, melayani sesama lebih lagi. Ya, itulah kerinduan hati Tuhan bagi kita. Ya, kita mau terima firman-Nya, kita lebih lagi punya iman, lebih lagi percaya, ya, dan kita lebih lagi melayani Dia. Ya, sebagai ayat yang terakhir di dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 24 dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ya, mari kita nikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam. Kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi, supaya iman kita bertumbuh, karakter kita dibentuk, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi daripada apa yang kami kenal pada hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah rema-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami Roh Kudus supaya kami boleh melakukan firman-Mu itu. Sehingga firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.